Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wa qala Syekh Ibnu Athaillah fi kitabihi la tatruk al-dzikra li adami hudurika ma'allahi bihi, sadaqallahul adzim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Blitar, tepatnya di Kecamatan Ponggok, Desa Sidorejo. Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, Sahibul Bait, sekeluarga jamaah yang hadir di majelis ataupun yang di luar, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kami ucapkan dalam kesempatan malam hari ini kecuali rasa syukur kami ingurso dalemipun Gusti Kang Maha Suci ingkang senantiasa melayani sedaya kita semua dalam hal apapun, termasuk rawuh ing wonten niki majelis, termasuk datang di sini majelis dalam rangka taklim muta'alim, khusus bahas tentang pengajaran ilmu tauhid, yang pada malam hari ini kita akan membahas. Tema saya adalah pentingnya seluruh ibadah itu disertai zikir. Pentingnya zikir untuk menyertakan seluruh ibadah. Sebab sedaya ibadah diterima atau tidak oleh Allah, ibadah apapun, baik ibadah murni mahdhuf atau ghairu mahdhuf, atau tidak murni, itu akan diterima oleh Allah sebagai nilai menyembah illa liya'budun. Barometernya adalah hati ini bertakwa atau tidak. Al-Maidah 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya ibadah apapun yang diterima oleh Allah adalah ibadah yang bersumber dari hati yang bertakwa.
Inilah yang kubahas adalah hati yang bertakwa itu hati yang bagaimana. Dalam kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah juga dawuh dalam salah satu makolahnya, husnul a'mali nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Baguse amaliyah dohir jasad niki yang bersumber dari ibadah apapun di mata Allah itu tergantung husnu ahwali nataiji husnil yaitu husnul amali nataiju husnil ahwal, tergantung sumber buah nataij biro-biro sumber buahnya keadaan ruhaniyah sampai itu yang bagaimana. Dikatakan di dalamnya adalah min qalbin zahidin. Dikatakan rohaniyah itu bagus di mata Allah manakala bersumber dari hati yang berzuhud. Tarkibe zuhud yakfur bit-tauhid wa yu'min billah. Ati ninggalno penyawangan selain Allah wa yu'min billah, dan hati menghadap hanya pada Allah. Dan inilah yang dimaksud ini wajah tuwaj. Iya, sesungguhnya ku arahkan wajah ruhku terhadap wajah Allah. Ada di sini Bapak. Jadi dohir berlaku apapun, ibadah apapun. Apakah yang murni sholat, zakat, puasa, haji, ngaji Quran, ngaji kitab, apapun termasuk balah, mulang, itu murni semuanya. Atau yang tidak murni, bersepeda, kerja, makan, buang air kecil, air besar, apapun yang tidak murni. Apabila rohaniyah sampai ikut condongnya terhadap Allah, iman sampai kali blok pemberiku, inilah yang dimaksud Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amaliyah ibadah ikut diterima Allah manakala bersumber dari hati yang bertakwa, ilmu, amal, istiqomah. Ilmu berarti syariati, yang dimaksud syariati adalah ilmu tauhid, ini syariat. Terus aku perilaku ruhaniyah dengan istiqomah. Dalam sebuah pertanyaan dari salah satu jamaah ngeten, aku kini sering pikir tak tempatno di dalam sholat, di dalam zakat, di dalam puasa, haji. Mengapa saya belum khudur nang Allah, itu sebabnya apa? Kok saya belum khudur aja? Inilah nanti yang akan kujawab dari satu surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Di situ Allah dawuh, ya ayyuhalladzina amanu hu eling-eling wong sing do iman. Do iman. Iman yang bagaimana? Yang dipanggil Allah. Wong sing do eling datang Allah, sing dipanggil untuk zikir iku wong sing wis iman.
Iman di sini ada dua, Bapak Ibu. Ada nurul iman, ada hakul iman. Dikatakan nurul iman ini kita percaya pada Allah hanya sebatas nama dan sifat. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Jikalau Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, ya fa'budu, mongko do nyembah sira hu ing Allah. Hadza utawi iki nyembah dateng Allah iku siratun, satu jalan mustaqimun kang jejeg. Ini penempatannya fa'budu itu di mana? Makanya tergantung iman kita ada di mana. Iman kita kalau masih ada di nama, berarti tauhid kita la ilaha illallah. Iman kita kalau masih mengenal di sifat, la ilaha illallah tauhidnya. Iman kita kalau sudah di zat, berarti tauhid kita la ilaha illa anta. Berarti yang dimaksud daripada iman di sini, ya ayyuhalladzina amanu, adalah iman kita yang masih di nurul iman, masih beriman nama dan sifat. Ini Allah terasa jauh, Bapak Ibu, masih terasa jauh. Huwa, dia, berarti jauh. Allah apalagi nama masih jauh. Bahasa pendidikan Kanjeng Nabi, wajib kita itu untuk mengenal Allah di dalam tauhid la ilaha illa anta. Anta berarti engkau, iyaka. Iyaka hanya terhadap engkau, berarti bahasa engkau mukhotabnya ini dekat toh. Dekat. Waktu sholat itu kan baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah. Berarti tidak ada kalau sudah ada kalimat hanya, niku istisna kok. Hanya dikecualikan gitu. Tidak ada berarti ketika sholat di dalam hati kita selain Allah itu harus tidak ada. Ibarat coron jenengan kali kulo iso ingat berdiri, sholat itu nggak boleh ada selain Allah yang kita imani, sehingga kita merasa bukan kita yang bisa berdiri. Kalau kita sebagai musolli, orang yang sholat merasa bisa lakukan, berarti masih ada iman selain Allah. Loh, letaknya iyaka itu di mana? Oh, yang dipanggil kita adalah nurul iman, supaya iman sampean itu ke hakul iman. Bahasa umum iman sampean biar ihsan bagaimana? Rasulullah ketika saat bertausiah di depan para jamaah atau sahabat, cara belita itu jagongan mungkin kelihatan. Dumadaan, tiba-tiba ada seorang pemuda yang tidak jauh perjalanannya karena beliau terasa rapi, mendekat pada beliau Kanjeng Nabi dan bertanya, ya Rasulullah, mahwa al-Islam wal iman wal ihsan. Niki Rasulullah bukannya kok dites mboten.
ditanya supaya jawaban ini dibutuhkan para sahabat saat itu. Beliau adalah pemuda, adalah malaikat Jibril dalam hadis Bukhari Muslim. Nah, Bapak Ibu, yang perlu kami bahas di sini adalah ketika saat beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab tentang pertanyaan malaikat Jibril tentang ihsan. Langsung beliau jawab, kanjeng Nabi, anta budallaha ka'annaka lahu taroh. Ketika beribadah kau, seakan-akan kau bisa melihat wujudnya Allah. Fa'ilam taroh, apabila kau tidak bisa melihat, kau harus merasa selalu dilihat oleh Allah. Ini target daripada ihsan. Artinya Bapak Ibu, dalam surat Al-Ahzab ayat 41 itu yang dipanggil adalah iman kita. Yang iman kita masih ada selain Allah. Buktinya saya merasa dalam hati saya sengaji saya makhluk. Ini yang dipanggil. Padahal sifat saya sebagai makhluk seperti jenengan kanjeng Nabi juga begitu. La haula wala quwata illa billah. Ora iso apa-apa. Tidak punya daya upaya apapun untuk melakukan apapun, nggak bisa. Wala quwata, dan kekuatan pun nggak bisa. Berhubung di situ kok terjadi ngaji, nyawang, mendengar, berjalan, apapun, sholat dan apapun, semata-mata itu illa billah. Supaya jenengan kali kula niki dipanggil dalam ayat 41, biar iman kita itu selain Allah itu lepas, alias ben kita waktu ibadah rangaku ngaku ngaten niki. Dalam satu makalah Sayyidina Athaillah tentang ibadah niki Pak, sing didasari ngaku-ngaku itu ibadah laksana patung. Al-a'malu utawi piro-piro amal iku suwarun ko imatun laksana seperti patung sing jegideg. Ya Pak, bahasa Indonesia patung sing jegideg. Patung yang tidak punya manfaat apa? Suwarun ko imatun. Amalia semua ini akan tidak berguna. Yang amal di dalam ibadah apapun di mata Allah tidak akan berguna manakala. Nah, ini ibadah apa yang tidak berguna? Sholatku, zakatku, puasaku, apapun yang kulakukan yang katanya wa ma umiru illa liya'budullaha, kita tidak diperintah apa-apa oleh Allah kecuali menyembah Allah. Itu tidak akan menjadi nilai menyembah yang diterima. Manakala dalam satu amal itu tidak disertai dengan hati ikhlas pada Allah. Karena ikhlas adalah ruhnya amal. Biar tidak jadi patung, alias biar bermanfaat baik di dunia hatal akhirah wa arwahuha utawi piro-piro roe amal. Ya, niki teman-teman sing ono pondok nahune ngelontok opo kok pakai H, ngoten no. Opo kok H. Di situ itu memakai jamaah karena mukhotobnya itu jama, kok pakai H. H itu menunjukkan arti nopo, ngoten paham jenengan. Cuman
nek musuh wong tuwek-tuwek ini si penting makosidnya apa? Wis ngoten mawon. Gak usah diurei-urei. Wa arwahuha utawi pira-pira roe amal iku wujudu sirril ikhlas fiha, wujude rahasiane pira-pira ikhlas fiha ing dalam amal. Ikhlas yang bagaimana yang dimaksud? Kok itu jadi rohnya amal? Rohnya amal. Jadi amal ini Pak, dalam ibadah apapun itu biar tidak seperti patung, kados jenengan iki jasad niku lho Pak. Nek ora diwene roh ya ora manfaat. Jarke ambune napa? Ya wis nek betah sampean, ora usah dikubur. Rong batang mawon. Nek betah ambune. Makanya ditata di dalam hukum syariat supaya di situ nggak ada dampak negatif. Maka bagi umat Islam kita diciptakan Allah dari saripati tanah harus kembali ke tanah lagi. Lah ruh dari Allah harus kembali ke Allah. Bon. Mana yang dimaksud ruhnya amal yang disebut ikhlas? Al-ikhlasu tarkul ikhlas bil ikhlas. Kuwi nglakoni salat ning ra rumangsa nglakoni salat. Beres yo. Panjenengan melakukan salat, tapi ning ati sampean gak merasa sing iso nglakoni salat panjenengan. Sinten? Subhanalladzi asra bi'abdihi lail. Dialah dat yang maha suci, wong Jawa ngarani urip, sing nglakokke kawulane hambane di tengah malam. Berarti apa bedanya Allah wujudnya dengan roh? Sebab jenengan tanpa roh gak mungkin bisa hadir di sini. Wis niki Pak, jenengan nek kalau belum ditarik Allah ning musyahadah bawe ngom. Jawabane akhirnya nok loro. Roh iku makhluk, Allah iku khalik. Ngeten mawon. Apakah cahaya iku setrum? Apakah setrum wujudi iku cahaya niki? Kan ada dua, cahaya dan setrum. Setrum itu ngomong ngeten, wujudku ben dikenal menungso, tak lahir rupa cahaya, supaya kahanane asale peteng menjadi menjadi terang, supaya alam ini asalnya itu gelap menjadi terang. Allah dawuh, wujudku ben dikenal oleh kawulaku, tak lahirna rupa nurullah. Lah wujude nurullah dunya saisine, tapi wujude dunya saisine dudu wujudku. Bingung mboten? Bingung. Ngaji niki memang belajar bingung dulu. Tapi nanti Anda tidak akan pernah bingung manakala sudah sampai kelikoan pada Allah. Betul bingung. Sampai meneng tak, oh iku tak karepe arek gendeng piye. Betul. Dah rapopo masih kula nggih dhisik nggih bingung Pak. Sami. Itu proses kita. Orang
orang yang kepingin mahir ilmu bahasa Inggris, dia bingung dulu. Belajar dulu kita. Nyun sewu Pak, kula niki wetonan tambah beras niku aliyah. Saya ingin memperdalam kitab Nahwu Shoroh, langsung ke sumber sari niku jatuh di ibtidah jajal. Ayo. Padahal pun tambah beras niku, mohon maaf, pondok juga niku. Estu. Berhubung hati saya pengen untuk memperdalam memperdalam ilmu alat, ternyata di tes saya jatuh di kelas 6 ibtidah. Mudun pirang tahun Pak. Bayu kula brengosen dhewe ya. Rencang-rencang kula niki ngapunten. Saya tidak bermasalah itu. Karena saya mengejar ilmu alat. Walaupun saya lulusan aliyah jeblok, turun ibtidah lagi, bagi saya enggak masalah. Karena yang kucari itu ada di Pondok Sumber Sari. Okay. Ibtidah kelas 6 itu Pak, nahwunya pakai amriti. Lah saya belum pernah ngaji amri, dites sampai gurune, ya toh. Pada waktu itu panitianya dia plonga-plongo. Kok dites dulunya sih lumayan. Ngetes amriti, dereng kenal amriti. Akhirnya kula diletakkan di kelas 6 ibtidah. Oke. 2 tahun lah kelas 6 ibtidah amriti sampai kelas 1. Terus diteruskan Alfiyah Ibnu Malik. Udah beliau yang paham. Kelas ono pondok jarang sekolah, jarang ngaji, belakra. Nggih, alhamdulillah. Pun Bapak Ibu hadirin kembali kepada materi. Bagaimana caranya setiap amal itu bisa Anda sertakan? Rahasianya ikhlas. Jenengan harus kembali kepada tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Al-Anbiya 87. Di situ Pak. Di situ jenengan akan menemukan di dalam Al-Qur'anul Qadim yang disebut adzikru wa huwa adzikru bisiril asrar. Dzikir sirul asrar ketemunya ada di situ. Dzikir di mana sudah bila sautin wa kalamin wa lafdin, tanpa asma, tanpa sifat. Dzikir yang sudah tidak terucap. Sir itu rahasia, al-asrar beberapa rahasia. Jadi di dalam sir ada sir lagi. Nonton loh. Yang dalam kitab hikam disebut taqaibul asrar. Lembut-lembute rahasiane ilmu Allah. Yang terkenal sebagai ilmu hakikat ma'rifat. Lembut-lembute. Berarti tidak terucap. Akhirnya Syekh Ibnu Athaillah memberikan syarah 3 hal: su'aul basirah wa ainul basirah wa haqqul basirah. Merasakan di dulu dengan orang Jawa diperintahkan romo iku dikiroso. Boten sirul asar boten. Padahal maksud itu. Dan atau rodo agama titik dikir nafi ifbat. Nah, dan rodo agama nek dikir rasa nemen Jawa nih lah ngoten ta. Tapi sama aja main-main loh dengan ilmu sejati ini. Itu bersumber dari Al-Quran. Para kekasih Allah dulu itu mengapa menamakan ilmu sejati? Karena wong Jawa ngerti niku basa Jawa, ora ngerti basa
Quran. Yang beliau ajarkan itu adalah ilmu tauhid nek cara sakniki, Pak. Ilmu sing kanggo ilmu untuk mengesahkan pada Tuhan. Itulah pendidikan Rasulullah aslinya wonten mriku. Ilahun wahidun. Ngaten. Jadi ajaran Rasulullah yang paling inti, paling mendasar, inti untuk menggiring ruhaniyah jenengan estu illa liya'budu dan atau wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, supaya ada di situ diajarkan tauhid datang Rasulullah. Lah saiki nek ana sing ngaku-ngaku dzurriyah nasab anak putune Rasul, kalau tidak membuka dino tauhid wis ngapunten, wong Jawa gak usah ngurus-ngurus merantak tutuk dadi, cukup filosofi ngeten. Pohon apa niku pohonan niku jenenge wit. Pohon utawa yang disebut wit, wong Jawa wit. Nek wit iki mang gadung, pelem gadung, woi mesti gadung. Tadi dibaca datang Qori. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tes contoh. Boten mau idatul hasanah, uswah berarti contoh akhlak beliau. Yes, kita lihat aja, gak usah rame-rame. Sifat karakternya Rasulullah itu kasih contoh terhadap umat bagaimana. Kalau sing ngaku-ngaku itu memang seperti itu, wis gak usah dilalar-lalar, wis duduk melo. Alah, kok bingung-bingung sampai ini. Wong Jawa itu simpel. Wah, iku gak ada rutuwe teko wite lah, ngoten ta? Tak tertajem sekarang. Pohon mangga gadung, wohnya, buahnya mesti gadung. Nanti kalau sudah tua, buahnya, peloknya ditandur ya wite jadi gadung. Gak usah jauh-jauh. Waqalallahu ta'ala dalam dawe Allah yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jelas tak? Jadi rahmat semua alam termasuk manusia. Enggak malah ngejak perang, enggak malah mencaci, enggak malah menciptakan opini yang sifatnya itu kebencian, enggak. Berarti nek menciptakan opini ujungnya kebencian, berarti itu bukan woe weka wis ngoten mawon. Bapalah nyocot sing model ya apa. Sing penting jenengan sisa umur ini bagaimana carane ati lekas undur nang Gusti. Wis itu aja. Pasti gegeran kayak gegeran. Bon. Kelawan zikir sirul asr tempatnya di Su'aul Basyirah, rasa inilah. Jenengan harus apa? Harus membangun rasa. Harus membangun selalu zikir ini yang tanpa disebut sampai kibarkan setiap saat dan waktu. Al-Ahzab 41 tadi, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha uzkuru, dan ilingo sira kabeh Allah ing Gusti Allah dzikran kelawan iling sing temenan kathiron kang akeh. Maksudnya dzikir di sini ayat ini yang bagaimana? Wis sampai buka tafsir Jalalain, tafsir Munir, tafsir Ibnu Katsir, monggo. Mesti niki bilafdin, bikalamin,
bisauti. Tapi nek sampean buka tafsir niki nek nggone Al-Qur'anul Qadim mlebete yaitu zikir eling ning ati sampean sadar kalau semua apapun yang terjadi sumbernya dari Allah sang pelaku tunggal. Akhirnya sih tak setuju ya tuh. Lah nyolong itu berarti Gusti Allah nyolong kan? Terus zina berarti Gusti Allah zina. Lah ngono ta? Oke. Nyun sewu, ayo kita diskusi. Jangan kau memandang secara fisik makhluk. Kalau Anda memandang fisik makhluk, mesti akan memunculkan nama perbuatan yang tidak bagus. Maling, gak bagus tau? Zina, gak bagus tau? Gak bagus. Tapi tolong dengan rasa masuklah sambungno di situ singgerakno sapa. Apakah ada selain ilahun wahid? Wah, aku tak mudeng. Masalah dalil yang saya bawa adalah jikalau bagus datangnya dari Allah, jikalau jelek datangnya dari dirimu, nafsu dirimu sendiri. Oke. Itulah memang proses Pak. Jenengan kudu bingung terlebih dahulu. Jikalau jenengan sudah dikatakan wusul amal arif, pasti la yarawna li anfusihim syai'an. Amal arifu anapun utawi piro-piro wong sing wis didadekno Allah sebagai kekasihnya, iku la yarawna li anfusihim syai'an, tidak pernah punya hati, mempunyai iman dalam hatinya yang berperan, yang melakukan itu selain Allah. Artinya tidak pernah punya iman sumber persoalan itu datangnya dari dirinya. Tidak. Bal yusyahiduna, balik mereka-mereka itu sama bersaksi. Annal fa'ila insak temeni isim fa'ili sang pelakunya huwa utawi fa'ilnya iku huwa Allah ta'ala. Wis coba bukaan namanya hikam seperti itu. Kita tidak akan mengatakan iku zina itu mencuri jikalau hati jenengan itu sudah sampai pada Allah. Berarti orang yang sudah begitu gak apa-apa ya mencuri, gak apa-apa ya berzina. Lah ngoten nggih. Umpama diuper pertanyaan ini jenenge baksul masail. Nyun sewu. Mosok sih sampean pernah krungu Gusti Allah nyolong? Walillahil masyriq wal maghrib, semua milik Allah. Bagaimana mungkin Allah dikatakan nyolong? Wong itu haknya Allah sendiri. Nyun sewu, enggak ada Gusti Allah mencuri, enggak ada. Kita mengatakan zina karena itu bahasa syariat kita untuk supaya kita tidak berlaku jasad. Ini fasad. Wala taqrabu wala taqroba wala taqrabu zina wala tak beneran itu ayatnya. Innahu fahisyatan. Nah ngoten ya. Wala taqrabu lan aja padha nyedeki gak oleh kok. Azina ing zina. Jangankan melakukan, mendekat aja nggak boleh, nggak boleh. Api, sampean tahu api tak nih? Jenengan nek umpama mendekat terasa panas banget. Jangan mendekat, bahaya. Apalagi jenengan nyemplung, kosong sih ya. Lah ngoten nggih? Wis, nyun sewu. Iki nek diterusno
Bahsul masail antara dua golongan gak ketemu Pak. Mboten ketemu. Ketemu ning jenengan iku kok nek semua apapun yang terjadi yang berkehendak atau yang menggerakkan itu Allah, jenengan itu sampai pada Allah terlebih dahulu baru bisa mengatakan itu kehendak itu yang menggerakkan itu Allah, baru jenengan akan paham di situ. Cuman pertanyaannya, mengapa si A itu digerakno Allah untuk melakukan kebaikan miturut umum? Mengapa si B ini digerakkan oleh Allah melakukan jelek secara itu yang harus kita urai. Nanti tidak akan gap, nanti jenengan akan paham kok. Bapak Ibu hadirin, kalau toh itu jenengan diseret untuk bisa merasa bahwasanya Allah itu dekat, maka jenengan ini diperintahkan Allah berzikir dengan zikir yang sungguh-sungguh. Udzurullaha dzikran katsiran, tidak cukup sungguh-sungguh akan tetapi sebanyak-banyaknya. Banyak itu relatif Pak. Ada 1000 berarti 2000 ada. 2000 berarti 3000 masih ada. Di atasnya ada. Katsiran ini relatif. Bahasa saya katsiran adalah biqadri imkan, sak mampu panjenengan. Lho ngoten to. 5.000 berarti 5.000 untuk Anda. Mampu jenengan gur 1.000 yo berarti katsiran niku jenengan 1.000. Ngeten niku. Boten jumlah sing kula maksud ten mriki yang terpenting boten. Yang ku maksud yang terpenting di sini adalah tentang masalah perintah uzkuru nilai. Podo ilingo sira kabeh. Iki fi'il amar ya. Fi'il amar ini ada asbabun nuzulnya Allah menurunkan uzkuru. Sebab apa? Sebab akeh menungso atine lali nang Gusti. Uzkuru ini diturunkan oleh Allah sebab musababnya turunnya ayat ini dikarenakan kondisi hati jenengan kali kula niki umat manusia khususnya umat Islam akeh banyak hati yang lalai pada Allah. Jangankan di luar sholat, di dalam sholat itu hatiku eling sakliyane Gusti Allah. Karena apa? Karena bagi saya Allah belum terasa dekat. Tauhid saya belum la ilaha illa anta. Ini persoalannya Pak. Nyun sewu lho ya. Kula mboten bukane gak seneng ambek wong alim ilmu dohir, ndak. Malah yugo-yugo saya, anak-anak saya pondokkan semuanya. Jujur mawon, anak saya pondokkan Sumber Sari semuanya itu ada alasan saya tersendiri. Mengapa harus di Sumber Sari? Itu ada alasan tersendiri. Menurut pengetahuan saya, mohon maaf, bahasa ilmu itu mulai syariat sampai ma'rifat itu lengkap. Cuman kebanyakan kari bahas ilmu tasawuf boyong. Kebanyakan ngoten. Itu kebanyakan. Tapi tidak salah karena kondisional. Nggih nyun sewu wis wayah arepe masuk musawirin buka hikam rapi. Gitu. Kadang-kadang seperti itu. Akhirnya kita berdiam berdomisili di pondok dengan memperdalam kitab tasawuf itu mboten gadah teko omah. Akhirnya sawulan pisan ben napa minggu selapan pisan minggu napa nih kliwon. Nggih saya disitulah saya. Jadi saya punya prinsip sendiri biar ilmu alate, ilmu fikih, ilmu hadise, ilmu Qur'ane biar nopo bisa menjawab dengan
persoalan zaman. Ini gila maksud saya, biar bisa menjawab persoalan zaman. Sebab kalau tidak dididik dengan dasar-dasar itu, wong zaman ini tambah anu ya Pak, wong tambah maju ya. Sekarang kepingin jadi kiai gampang, gak usah mondok, ya toh? Gak usah mondok, yang penting pinter nyotot, ya toh? Kasare kang, enggak, ya. Lagi kira Pak Google, ya toh? Jadi nek masalah baju gampangnya 1.500 gawe yo ngenan dinti kamu diceluk mbayari ya kan. Mbok nian. Mudah sekali toh. Bikin casing itu mudah sekali kita. Tapi yang harus kita pertanyakan bagaimana Rasulullah? Bagaimana? Yang jelas aku Allah wa ma arsalnaka. Aku kata Allah tidak akan mengutus kaum Muhammad ke bumi ini illa rahmatan lil alamin. Nah ini gitu Pak. Kalau ruhaniyah kita tidak ditandani, dibetulkan dengan dinut tauhid, ilmu tasawuf nyun sewu. Estu nyun sewu. Siapapun kita contohi kula mawon, gak usah orang lain. Alimo kaya apa ilmu fikih kula, hadis Quran kula apal. Bahkan Quran iki apal walak-walik Pak. Gak mung nadom Amriti, gak mung nadom Alfiyah Ibnu Malik walak-walik nyun sewu. Tapi ruhaniyah saya tidak dididik dengan akhlak ilahiyah. Mesti kula niku masih ngaku. Gak bisa Pak. Di situ kita itu mencerminkan uswatun hasanah Rasulullah, gak bisa. Karena saya itu pelem jarot. Tahu pelem jarot ya? Ini kalau nak dimakan serate nggak waplei nanggone untu nih kalau pelem jarot. Kalau saya pelem jarot. Dikongen dadi gadung masih ya apa ya ora iso. Lah ngoten nggih. Allah ya karim. Pengin dadi pelem gadung harus dididik akhlak ilahiyahnya. Akhlak rohaniyah terhadap ilahiyahnya. Ini Pak. Berarti mau tidak mau jenengan harus memahami la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana. Di situ hakikat menuju makrifat. Jadi bahasa taklim inilah yang dimaksud hadis Kanjeng Nabi. Jikalau ilmu itu adanya di negeri Cina, mohon maaf, wajib kita ke Cina. Jikalau ilmu itu munculnya terhadap orang yang dipandang orang lain edan, wajib kita merguru orang edan. Gak harus yang tampilan gini-gini. Nyun sewu, sampai tingali dengan hikam pasal 118. Gusti Allah iku nutupi kewaliane kawulane kekasihnya. Kewalian kekasihnya itu Allah akan menutupi banyak kekasihnya. Itu dengan cara apa? Mohon maaf, kadang-kadang menjadi petani, kadang-kadang pedagang, pemulung. Bisa jadi kadang-kadang melihat orang itu di sawang orang lain, orang sifatnya edan. Tapi sifatnya, mohon maaf, disamakan Allah ditutupi dengan sifat basariyah. Mangane ya sego tidak menyan. Nggih. Rokokan ya rokokan. Sami wujudnya ya air. Sama dengan kita. Nah itulah cara Allah menutupi kewaliannya, kekasihnya seperti itu bisa. Akhirnya orang lain, khususnya orang syariat, nggak bisa melihat.
Syaratnya jenengan pingin tahu itu waline Allah, walaupun ditutupi Allah, jenengan ini harus jadi kekasih Allah terlebih dahulu. Sebab jikalau jenengan pingin tahu si A itu boten wuto, jenengan gak boleh wuto. Kalau kita buta, gak mungkin bisa dikatakan oh si A gak buta, gak bisa. Karena kita masih buta. Syaratnya kita akan tahu si A tidak buta atau buta, kita harus tidak paham gitu maksud saya? Disitulah wis ikus nyempal tujuan itu. Sing penting piye carane, bila mana di dalam hati kita ada hijab, ada penghalang terhadap Allah yang disebut barzakh, sehingga menutupi terhadap kita pada Allah, itu di sisi Allah. Itu yang terpenting. Ibaratnya wong atine sampean kali kula kok iya isih ana penyakit, bagaimana caranya lekas sembuh. Pun sampean tak ceritani ning Quran surat Al-Ahzab iki carane. Udkurullaha dzikran katsiran. Fungsiake dzikir sirul asr itu. Cara praktek ya apa? Ngeten Pak. Dalam surah Ali Imran ayat 191 Allah dawuh, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kirausa tidak bisa dengan berdiri, dengan duduk. Tidak bisa dengan duduk, dengan berbaring. Tentang apa? Tentang mengingat Allah. Berdiri dalam hal kita sholat, berdiri dalam hal kita kerja, berdiri dalam hal apapun. Duduk juga begitu, berbaring juga begitu. Ngeten. Boleh sampai pejamkan mata sampean, boleh tidak. Ruhani bersamaan dengan itu, akal ini lepas Pak dari urusan dunia. Isok urusan dunia lepas dari akal kita. Hati jenengan harus masuk di alam fana. Wis, engko nek saya pengen praktek nih, monggo. Gak usah suwe-suwe 5 menit aja. Jenengan faktulu anfusakum tak mateni. 5 menit aja mati. Mati ini maksudnya jenengan kok lepas. Yaitulah fungsi sirul asal di su'aul basyirah. Jenengan itu nanti hati harus menghadirkan wujudnya Allah dalam diri jenengan yang kami sebut sebagai hidup. Artinya jangan kau mengakui hidup itu hidupmu. Lepaskan semuanya. Rasa keakuan diri ini kalau dulu itu namanya meditasi Pak, atau toto, untuk mencapai kesadaran penuh. Bahasa saudara saya yang ada di Kejawen itu, beliau itu adalah sholat daim. Mohon maaf ya, akal lepas urusan dunia, dan ini akan lepas akal dari persoalan dunia manakala jenengan iki pikir rasa. Prakteknya piye Pak? Udah, sampean boleh terpejam atau tidak dalam keadaan berdiri sholat atau apapun, atau duduk atau berbaring. Hati sampean harus merasakan, meyakini hidup yang ada di dalam dan di luar diri Anda itu wujudnya Allah. Karena itulah semua dunia dan seisinya bisa berkembang. Cara godhong iso obat, cara wit nongko bisa tumbuh dan menimbulkan buah. Kebanyakan orang kan gak mikir dari situ. Dia mikirnya matang lagi. Gak mikir siapa hidup yang memperjalankan mulai awal ini. Gak mikir seperti itu. Kebanyakan
kita itu nandur atau menanam nangka ispi berbuah api, ngoten ya. Gak diteliti mulai prosesnya. Kita tidak bisa untuk menyambungkan, menta'alluqkan dengan hidup di situ. Kita itu bisanya kebanyakan itu rewe mateng, enak, lagi beres. Sementara lali dengan nikmat-nikmat atau lupa dengan sejarah atau jasa Allah mulai awal sampai akhir. Akhirnya dalam surat Ar-Rahman sering Allah sebutkan fabi ayyi ala rabbikuma, nikmat apalagi hai manusia yang kau dustakan. Kau kok tidak punya iman semua karena aku, tapi kok karena yang lainnya. Luwes. Bon. Jadi tenang aja, jenengan ini entah 1 menit atau 5 menit, pokoknya jangan sampai tidak. Apakah ketika waktu sholat atau kalau di luar sholat, ibadah apapun, monggo. Ini harus jenengan praktek. Jenengan harus merasakan kehadiran wujudnya Allah, yaitu hidup di dalam dirimu yang berkuasa atas semua apa yang terjadi pada diri jenengan. Alias faktulu anfusakum, patenono sifat keakuanmu. Nek sampeyan sondo angel, gak apa-apa, engko tak pateni dulu. Gak usah suwe-suwe, gak usah 5 menit, 3 menit. Sing pojokan tanya, mungkin nek kebablasan ya apa, Gus? Ya dikubur. Lah apa bingung-bingung sampean? Wajib wong mati ya dikubur. Kok medekno ngono sih? Ora. Pun sampean percaya gak percaya jenenge mati mesti nek turun teko ya gak mungkin nek pada saat itu kok pas waktune teko ya wis ya ojo getun wis wayahe masalah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau itu datang ora iso diundur, Pak. Juga tidak bisa dimaju. Wong jenengan pengen tahu tok bisa rasane wong mati. Lah ngoten ta? Ada 2 kematian, Pak. Ada kalanya mati kita masuk di alam yang gelap barzah, ada yang mati sampai niki masuk di alam rahmah. Adalah perang. Jawabannya Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Jikalau hati jenengan imannya hanya pada Allah yang kau jadikan sebagai penolong jenengan, maka jenengan akan masuk alam terang. Tapi walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Justru siapa di antara orang-orang yang ingkar pada Allah, menjadikan selain Allah sebagai penolong atau sebagai imannya, maka dia akan masuk di dalam alam gelap. Nek itu dah. Karena tinggal pertanyaannya jenengan kok mlebu nang alam gelap apa alam udah. Sing burun monggo nanti di dalam. Oh jenenge ilmu itu harus bisa dibuktikan. Mati diluk ngoten mawon. Gak usah suwe. Ora apa-apa. Ojo sing lemu lho ya. Nek sing lemu nek terjadi temen kok gotongane abot sing mawon. Kan. Uzkuru do ilingo sira kabeh Allah ing Allah dikron kelawan ingat kang tenang kathiron tur kang akeh. Artine zikir rasa mangpa terus kumandang terus. Kondisi apapun jenengan khudur atau tidak khudur tetap iki kudu sampeyan lakoni. Wa qala aidan ala dzikrillah tatmainnul qulub. Itulah nanti hati sampeyan akan jadi damai. Tentang masalah zikir, Syekh Ibnu Athaillah juga punya maqalah. La tadruk
ojo kok tinggalno, ojo do ninggalno sira al-dzikra ing masalah zikir. Ojo, jangan. Li adami hudurika ma Allah, li adami hudurika, walaupun zikirmu itu memang tidak adanya kehuduran ma Allah sertane Allah bihi kelawan zikir, tetap zikir itu jangan ditinggal. Makanya tadi ada yang tanya, kula niki pun zikir sirul asr pun lami, tapi apa kok durung hudur-hudur, belum usul, belum ketemu Allah? Itu jawabannya. Walaupun li adami hudurika ma Allah bihi, tetep ojo kok tinggalno zikir. Sebab Allah berjanji di dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Sing sapa wonge ning atine ada pengharapan untuk ketemu Allah. Wong niku kebanyakan mboten purun Pak ketemu Allah. Ketemu Allah iku mati. Lah ngoten nggih. Berarti engko sampai nek takjak mati gak gelem berarti jenengan gak kepengin ketemu. Wis ngoten mawon. Wong iku kebanyakan atine seneng ketemu kesenangan dunia. Donjen. Siapapun kita, kalau belum ada hati keinginan harapan ketemu Allah, siapapun kita, cara kula iku sugih meri, sugih mimpi, sugih bebek, sugih apa wae, mesti sik pengin luwih. Bebek saya 1000, pingin di atas 1000. Pabrik kula 2 Pak, omsetnya satu bulan itu 1 miliar, mesti ngomong umpama tadi 3 miliar enak PI ngoten. Kalau sudah jadi 3 miliar mesti merantak 4. Itulah Pak, kita itu kebanyakan gitu, seneng hati ketemu kesenangan urusan kehidupan dunia. Memang gitu karakter kita sebagai manusia. Biar tidak seperti itu, mulu ya mulu ning ngojok mulu, wis dandanono ati ruhaniyah itu kelawan akhlak ilahiyah. Baru Pak di sini akan jenengan akan bisa terus menerus melantungkan zikir tersebut. Sebab ingat, sejatine iku Gusti Allah iku gak ada yang menutupi antara sampean kalian mboten nonton. Sak temene ketemu Gusti Allah gak angel. Angel iku sebab dingel-ngel nafsune sendiri. Gusti Allah nek dawuh ngeten Pak. Iki guyon lho ya. Mbok dikek temen. Son dalem Gusti. Aku gregeten delok wong liya. Lah napa Gusti? Lah wong aku ki widek bendina sing nglayani yo aku. Napas mlebu metu sing ngetokno yo aku. Mripat bisa melek yo aku sing ngelekno. Ngono kok jare gak gelem, ngono kok katanya tidak tahu saya. Aneh kok. Lah ya daya. Kan kita mengatakan angel ketemu Allah hadir tak? Padahal Allah setiap saat dan waktu yang melayani kita. Sehingga inilah maksud, sebetulnya perkara selain Allah itu tidak ada. Oleh karena kan kita anggap ada, itulah akhirnya jatuhnya menjadi barzakh, dinding antara kita pada Allah. Ini persoalannya Pak. Tapi semuanya nanti akan kembali pada Allah. Air laut pisah dari laut, disinari matahari menjadi uap, menjadi mendung, jadilah hujan. Akhirnya ngudani makhluk ning dunya iki. Akhirnya larinya kembali ke laut lah lagi. Pak dalang itu nek bermayang nglakokno subuh mari grup ngastina
dengan grup ngamarta iku gak gegeran nek wis mlebu kotak. Gak ada yang baju ya ora meteni, ora tumon, ora pernah kita tahu wayange meteng, ora tahu. Lah begitulah tak orang-orang kalau sudah di kota. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Ada dua macam orang yang getun kemayangan. Yang nomor dua, ada orang yang bahagia kemayangan. Tahu kemayangan ini? Senengin notok, susah notok. Sebab apa? Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Karena mereka sebelum masuk kota dia itu mendustai, tidak mau ketemu Allah. Begitu. Tapi bejo kemayangan, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang selalu bertemu Allah ketika saat sholat lebih-lebih. Bejo kemayangan, itulah orang yang bahagianya titel-titel. Itu ya sudah. Sebetulnya tidak susah atau sulit untuk bertemu Allah, karena Allah itu tidak jauh, karena Allah juga tidak kemana. Cuman pertanyaannya, nek situ tak bundelani, nek situ sampean buka Al-Baqarah 54. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla. Nabi Musa itu turun di tengah-tengah kaum, iku sebabe ruhaniyah kaum itu padha nyembah berhala. Innakum zalamtum anfusakum, innakum sak temene sira kabeh kaumku iku dolantum padha ngani ngoyo sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh. Artine urip ning di dalam diri kita lho Pak, kita dolimi, bentuke kita ngaku. Kalau dalam ayat itu bittikhadikumul ijla, menjadikan anak sapi yang namanya pedet jadi sesembahan. Bukan kita memuja terhadap hidup dalam diri kita, tapi memuja terhadap makhluk. Ini maksudnya. Nyun sewu, Kanjeng Nabi nggak pernah Pak menyuruh umatnya itu untuk memuja, memuji, apalagi menyembah terhadap beliau. Nggak pernah. Bahkan beliau mengatakan, sembahlah, pujilah siapa yang aku sembah. Itu Rasulullah. Kul innama ana basarum mithlukum. Katakan Muhammad, dalem Gusti napa sing kula katakan. Ini innama ana basarum. Sesungguhnya saya itu makhluk sama dengan jenengan. Ngapain lu mujo gue? Lah gitu dong. Lu dengan gue dengan lu itu sama-sama manusia, makhluk. Jangan kau kira gue bisa nyafaati nolong dirimu. Enggak. Jangankan gue, Rasulullah pun tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk. Hujai ada. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Yang memberikan petunjuk itu Allah, bukan Muhammad. Cuman dilewatkan Kanjeng. Lu ngoten lho maksudnya. Lah wong nahwu sarafe wis kliru, otomatis maksudnya ya kliru. Ngapunten lho Pak, awak dhewe bikin kita judulnya keliru miturut ilmu nahwu, otomatis isi
isinya juga tambah keliru. Pahami maksud gue? Ngeten. Apapun wahyu Allah yang Allah turunkan datang kanjeng Nabi yang sekarang ditulis, wahyu yang tertulis namanya Al-Quranul Karim. Niku jangan diuntal mentah-mentah. Makanya butuh tafsir. Kita ngaji Quran itu gak cukup, mohon maaf Pak, per ayat tok boten, harus kita rujukkan tafsir. Tafsir itu juga begitu, tidak boleh jenengan itu hanya lihat tafsir muhakamah saja, jangan. Jenengan harus melihat tafsir mutasabihatnya bagaimana, biar kelepak syariatnya melaku, hakikatnya juga melaku. Nek mboten ngoten, waktu dangkal, temen dangkal. Wah, nek gak ngikuti ajaranku sesat. Allah ya karim. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sederhana. Hai kaumku, kamu itu telah berbuat dolim, bentuknya menjadikan anak sapi yang disebut pedet menjadi sesembahan. Mestinya yang kau sembah hidup dalam diri jenengan kali kula. Mengapa kita beriman pada selain Allah? Mengapa jenengan mau aja disuruh memuja, memuji, menghormat yang katanya ngaku-ngaku diri Rasul? Nyuwun sewu. Estu sekali lagi saya bukan berarti ngurai-ngurai, enggak Pak. Ingat, wa ma arsalnaka illa mubasyiron wa nadhiron. Basyiron wa nadhiron. Saya cuma kasih kabar baik. Kabar baik buat siapa? Yang beriman. Wa nadhiron, peringatan bagi siapa? Yang tidak percaya. Ngeten Pak. Di dalam Al-Quran ayat manapun, kalau ada yang menerangkan tentang selain Allah itu bisa memberikan manfaat, apalagi muja aku, pujiin aku, hormat aku, nanti surgamu tak tanggung. Nyun sewu ya, itu nyun sewu. Kalau boleh saya berkomentar, kalau boleh loh ini, kalau boleh loh ya, nyun sewu. Iku omongane wong jahiliyah. Jahiliyah pada zaman kafir Quraisy. Wis titik. Iku kalau saya boleh mengatakan. Tapi tak maklumi karena wong gak ngerti bagaimana toh Pak. Ada orang berjalan terus kesandung jatuh, nabrak pohon. Tak maklumi karena matanya buta. Masuk sampai lakno Pak, sampai lakno salah, enggak toh? Maklumono karena dia tidak tahu jalan. Butuh sang penuntun, ngoten lho. Biar beliaunya itu tidak kesandung-sandung, beliaunya tidak keceblung got, kita tuntun. Tapi kalau sudah kita tuntun kok ngelawan, jejakan bisa. Gregetan aku. Sudah dikasih tahu iki lo jalan yang benar, malah bantah-bantah. Ya udah, jerukok bisa. Rasulullah karakter itu gak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba menyalahkan, enggak. Kasih maklum karena memang dia belum mengerti. Enggak bisa ngerti lah, gak ngaku-ngaku lah. Estu malu Pak, estu malu. Yang betul-betul secara kenasapan, betul-betul secara dohiriyah, betul-betul itu beliau isi Pak. Malu kalau ngaku-ngaku. Nyun sewu, gak ngaku-ngaku kalau itu namanya buah gadung, gak usah ngomong. Orang sudah tahu kalau itu buah gadung. Wes jarot ngaku-ngaku gadung.
ya diguyu tengu. Nggih ta? Diguyu tengu. Gak usah. Beliau-beliau itu kalau betul-betul memang buahnya gaduh, gak pernah ngomong, Pak. Aku Duriyah yang ke berapa gitu. Di dalam diriku mengalir air peceren, darah Rasulullah. Gak usah ngomong. Justru mereka yang mengerti balaghah mantek paham. Justru pengakuanmu itu menunjukkan ketidakaslianmu. Menelak. Nek wis ngerti balaghah mantek, mboten ngoten, Pak. Diam. Ora koar-koar kaya. Bon kok belakang. Itu cuman ngiling tok. Biar kondisional Indonesia rukun, ora gegeran. Ngoten lho. Kembali kepada materi. Kalau hati kita itu sudah mengenal namanya dzikir sirul asrar, itu bentuk Gusti Allah sudah mengizini terhadap jenengan memegang talinya. Sekalipun jenengan itu pahamnya itu lewat medsos, nyun sewu, lewat YouTube, tapi mesti ada sambungannya karena nomor saya ada di situ. Itu sah-sah saja. Dan itu Allah menandakan jenengan sudah diizini untuk mengamalkan sirul asrar, untuk mengembangkan fungsi daripada dzikir dari la ilaha illa anta itu, Pak. Terus itu jalankan. Kalau jenengan menjalankan itu, maka disitulah terusnya surat Al-Baqarah 54, fatubu ila bari'ikum faktulu anfusakum. Tobatlah hai kaumku dari penyembahan pedet itu. Gantilah penyembahanmu itu terhadap Allah Kang Esa, ilahun wahidun. Itu ganti. Caranya bagaimana? Nah ini nanti ayo dipraktekno. Faktulu domatenono siro kabeh anfusakum ing awak dewi siro. Berarti inilah bunuh diri. Tapi bukan bunuh diri secara syariat tuh. Ngajine sampe tutupno ini. Ojo mandek terus mulai, ojo. Engko nek mandek langsung pulang, sampean itu cari tampar langsung ganung senes itu. Bukan itu, Pak. Faktulu patenono, keakuan rosok, keakuan diri sebagai makhluk, mohon maaf, yang melakukan ini. Caranya bagaimana? Ya kita harus, mohon maaf, kita harus melakukan kholwat dengan sistem dzikir sirul asrar. Selanjutnya ayat 42, wasabbihuhu, dan do bebersio siro kabeh, bebersio kabeh awakmu. Iki maksude perkara-perkara sakliyane Allah yang sudah kadung masuk di dalam hati ilang ono. Bebersio siro kabeh ru'in Allah. Artinya yang dalam hati kita awalnya itu ada iman selain Allah, lepaskan supaya iman kita ke ruh. Maksudnya adalah hidup itu. Kapan itu? Bukratan wa asyira. Ing dalam waktu injing, bukratan injing itu berarti waktu awan. Wa asyila, sore berarti malam. Awan itu berarti ketika saat mulai munculnya sengenge, ya, tulu usamsi sampai hurubus samsi. Ini disebut waktu siang. Terus wa'asila apa? Wa'asila ini adalah malam, sore. Maksudnya sore itu adalah malam bahasa kita.
Itulah awal mulai surupe srengenge sampai munculnya srengenge. 2 waktu inilah Pak, 24 jam gunakan hatimu berzikir. Mampukah jenengan? Tidak. Selama kita masih ada musyahadatul fana dan kamil, tidak bisa. Selama kita di makom mahfud mesti jatuh bangun. Tapi kalau sudah di musyahadatul baqa maksud bisa Pak 24 jam. Untuk mencapai ke baqa, Allah memproses kita di musyahadatul fana dan musyahadatul kamil. Ini prosesnya, makanya ayatnya udzurullaha dzikran katsira, terus. Nanti itulah proses Anda untuk mencapai kesempurnaan dalam kemakrifatan Allah di setiap detik. Dalam keadaan tidur tetap berzikir. Nah, nafas itu kan nggak pernah henti, gitu. Di situ nanti jenengan akan paham dewe Pak. Nanti kalau sudah di musyahadah, oh kita sudah masuk ketemu Allah itu. Sampai jangan berpikiran ketemu Allah itu ruh terus madep nyawang wujud Allah. Tidak, keliru sampai. Bukan itu. Ketemu Allah itu bukan satu dengan dua dari sisi betul. Saya melihat tarkibnya di dalam fikih, ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Kemana makhluknya? Fana toh? Fana. Tinggal sinten? Allah sendiri. Berarti yang bersaksi dan yang disaksikan tunggal. Wong Jawa ngarani syahadatun yaiki. Wis tah ngelu sampean mlebu gunung kawitan. Tapi nanti kalau sudah esa mboten. Rasulullah itu nyeret sampean ilahun wahid pengriki Pak. Ngajak nang sini. Inilah yang pantas sebagai penyambung estafet ajaran Rasulullah ya seperti ini. Inilah yang akan menciptakan rahmatan lil alamin. Jenengan kalau sudah ada di sini pasti sampai tidak akan pernah menghina dan menyalahkan orang yang duduk di bendera Nahdien atau bendera MD atau bendera apapun. Anda tidak akan pernah menyalahkan. Ada yang pakai kunut, jenengan benarkan. Yang tidak pakai kunut, jenengan benarkan. Karena apa? Karena sampai sibuk kabeh iku ya karepe Gusti. Nah, wis enteng ta? Polentenge pun. Atau kita luaskan cara agama, Pak. Ada agama umat ini Islam, sebutannya Allah Tuhannya. Ada orang itu beragama Nasrani, sebutannya Tuhannya Allah. Orang Hindu, Buddha dan lain sebagainya sebutannya beda. Anda tidak akan menyalahkan siapapun karena hatimu sibuk melihat Allahnya. Nah, mau diapain kok Gusti Allah gawe ngono. Sekarang di Israel, di Gaza, perang seperti itu, jenengan kalau melihat fisiknya, wah marah-marah. Kudu bauda lain, apa tuh nggih? Si kudu tok ae kok. Sedikit saja kita kembalikan. Karena sapa? Lah, nanti lah. Mengapa Allah membuat seperti itu? Lah, ini yang perlu dipertanyakan. Jenengan terima dan tidak terima, percaya dan tidak percaya, sejarah umat sebelum Kanjeng Nabi Muhammad itu bagaimana Allah cara hancurkan? Apa alasannya Allah menghancurkan? Pelajaran di Quran. Cuman tak buka nosituk. Sebab umat itu atini bittikhadikumul ijla, menjadikan selain Allah sebagai penyembah. Urusan Allah menghancurkan dengan cara Allah sendiri, monggo.
Ya'juj wa Ma'juj, bagaimana Allah menghancurkan? Dengan hanya, mohon maaf, kewan, mohon maaf, apa kewan, laler apa piye tak? Wanita. Allah caranya menghancurkan kaum Nabi Nuh dengan cara tsunami, itu urusannya Allah. Nabi Syu'aib gempa, urusannya Allah. Kaum Muhammad, kita ini dihancurkan dengan cara Allah. Bagaimana menghancurkan? Itu urusannya Allah. Bila mana nanti terjadi perang Palegrek, iku bentuk Gusti Allah pegel nang rai-rai ni menungso ning Indonesia. Gak harus dengan tsunami, gak harus dengan gempa cara Allah menghancurkan. Itu alasannya mung situ. Karena hati kita masih panggah nyembah sakliyane Allah, masih panggah tetap beriman selain daripada yang esa. Kalau bahasa umum esa, ilahun wahid, kita beriman selain itu, menyembah selain itu. Contoh Pak, contoh jenengan ngaji babakan ilmu tasawuf iki, ilmu tauhid ini. Aku gak ngomong ilmu syariat. Kok ada penemu anti sampean iman yang membimbing itu adalah kelasan, jelas syirik sampean. Jelas syirik. Jelas jenengan tasik menuhankan selain Allah. Ilahun wahid. Padahal tadi Rasulullah mengatakan, aku ini podo bawakmu. Innama ana basarum mithlukum. Aku podo bawakmu bagiku. Lah kok salaman kok ambu. Aku wedine iku jenengan ati jenengan iki mujine nang ngene makhluk iki lho Pak. Nek puji sampai nang ngene urip, nang ngene hidup baik di dalam dan di luar diri kita atau di antara saya dengan jenengan, monggo sampai kudu mernahno kodim ala kodim, kudus ala kudus. Nek mboten ngeten sampai cawampur, rusak Pak. Mending aku turune ngomah, gak usah biayaan tutuk kene. Ngapunten Pak, orang itu akan sadar kalau dirinya itu tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa, hak apa-apa, manakala seseorang itu hatinya sudah sampai pada Allah. Terus caranya kita sampai gampang Pak. Quran ini wis ngekei solusi Gusti Allah. Al-Kahfi ayat terakhir, mek lurus sarate falyamal amalan sholihan tekunono dikirasa mau. Lalu wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Ojo pisan-pisan atimu itu waktu ngibadah apa wae, murni atau tidak murni, atimu duweni penemu iman sakliyane urip sing agawi. Sapa sing ngaji klason wis otomatis ati sampean ngerujuke nang makhluk, ya dah. Nek ati sampean ngerujuke nang makhluk, mesti sampean iku nyembahi nang makhluk. Ati sampean, hati-hati. Tapi nek ati sampean iku lesan ngomong klason silahkan, tapi hati sampean kok marah melihat datang hidupnya, maka gak ada masalah. Inilah yang Rasulullah takutkan Pak. Sebelum beliau itu kundur ingersani Allah secara syar'i, kaifa ummati, bagaimana umatku besoknya. Mata buduna min ba'di, apa nak sing kok sembah setelah aku mati. Apa kesik sok sembah itu makhluk? Apakah betul ilahun wahid? Ini pesan wasiat-wasiat para kekasih Allah. Kalau selain Allah, wasiatnya mata kuluna minta, apa nak sing kok badut, sing kok pangan nek bapak wis ora ono lagi, wis diubah, direvolusi iman itu. Apa nak sing kok sembah?
sakdane pati kundur atau mati. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Surat Luqman ayat 3 ya. Ayat 13 maksudnya. Anak putuku, udah jangan sampai ning atimu ono saliyane Gusti. La taj'alu ma'allah ilahan akhar. Jangan ada. Jangan menjadikan selain Allah menyandingi dalam hatimu, jangan. Sebab jikalau itu terjadi, maka inna syirka sak temene menyekutukan Allah iku la dzulmun adzim. Menjadikan hatimu gelap gulita pada Allah. Kalau bahasa dosa mbak buyutnya dosa. Yes. Kalau saya mengaji dalam kitab Ihya Pak, Imam Ghazali itu sudah menganggap santri itu bukan santri, murid bukan murid, dianggap anak itu. Makanya bahasanya Luqman, ya bunayya, anak putuku. Estu. Suatu saat klason iki bongko. Tolong ojo sampai pisan-pisan atimu duweni kesengajaan. Luwih-luwih kok sengaja menjadikan selain ahad itu jadi pujaanmu. Ojo. Temen. Kalau secara syariat jasa, monggo. Iku bentuk hablum minan nas. Silakan. Hormat menghormati, silakan. Tapi ruhaniyahmu cukup terhadap hidup dalam dirimu sendiri. Dan atau hidup di luar dirimu sendiri. Caranya syuhudul wahda fil kasra. Kau bisa masuk menjadikan banyak itu menjadi ahad. Caranya ya dikir kembali lagi, dikir sirul asr itu diteruske sampai kapanpun. Sebab aku Allah berjanji dalam surah Al-Ankabut ayat 5, sing sapa wonge atine ada pengharapan ketemu aku, fa inna ajalallah la'at. Sesungguhnya Allah itu berjanji dalam waktu yang sudah ditentukan pertemuan itu terjadi. Pertemuan itu bukan hanya khayalan, tapi sudah merupakan satu kenyataan. Tandanya apa? Dalam hati jenengan sudah tidak mandang selain Allah itu tampak atau nyata. Justru dalam pandangan hati sampean yang tampak, yang nyata hanyalah ahad, yaitu wujudnya Allah. Sekalipun pandangan dohiriyah basariyah ini makhluk ini wujud, tapi pandangan rohaninya jenengan sudah tidak wujud. Terus wujudnya siapa? Ya wujudnya Allah. Ya raimu itu, nurullah itu, cahaya iku lahiri wujudnya batini setrum. Sebab nek setrum gak ngelahirno, gak mungkin muncul padang. Gak mungkin. Sebab padang itu bahasa syariat karena cahaya, padahal keliru. Padange sejatine iki sebabnya iki setrum. Ra percaya sekakle patenane. Maka tidak teraliri setrum. Otomatis cahayanya tidak ada. Iki sing bingung no kita. Ketika saat kita suluk belum sampai ilahun wahid, tidak bisa mengatakan cahaya itu wujudnya Allah. Dunia saisine wujudnya itu wujudnya Allah, nggak bisa. Tapi kalau jenengan sudah ke ahad, pasti ya raimu itu wujudnya Gusti. Selamat berbingung-bingung. Bagi yang bingung, Bapak Ibu hadirin, kesimpulan. Gusti Allah itu gak angel temonane, gak koyok temonane lurah. Ya, Allah
wangil temenane lurah niku Pak, wangil. Terus awalasan ae. Pagi saya temui, lah kok ono kantor kerja. Ning kantor dibel, alasane rapat. Padahal ya ora rapat. Ngudek mulih yang ngono alasan budal ngaji. Makane ben A1 artinya A1 pasti ketemu hari Sabtu lah itu. Hari Sabtu. Kalau tidak hari Sabtu nanti ada kegiatan Minggu walaupun gak kerja, kadang-kadang itu santri ngejak ini Pak, strek nih loh. Kadang-kadang nonton berangkat ngoten niku. Pulang-pulang sore langsung berangkat ngaji. Jadi Allah itu tidak susah kita temui, alasannya karena Allah itu dekat. Caranya bagaimana? Kumandangkan terus zikir sirul asrar. Oke, Bapak Ibu hadirin, itu aja karena memang keterbatasan waktu. Semoga apa yang Allah berikan pada malam hari ini sebagai jalan ilmu, kefahaman untuk menambah kekhusyuan, menambah zikir, menambah kekhawatan jenengan dari kula sampai pada apa yang Allah katakan dalam surah Al-Kabir, innallaha sa'amni Gusti Allah itu berjanji akan menemui panjenengan dalam waktu yang telah ditentukan. Dan semoga ilmu ini juga bermanfaat bagi kita dan seluruh keluarga kita sampai akhir hayat, sampai khatul akhirah. Lahumul Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Fattahu ya Alim, iftah lana bifutuhil arifin daqaiqul asrar wa ila auladina wa azwajina wa dhurriyyatina wa ahli baitina ila yaumiddin. Ya Allah, nawwir qulubana wa ilaihim binuri ma'rifatika ya Allah. Qabla mautihi qabla mauti wa mautihi. Allahumma yassir lana ya Allah fi kulli umurina fid dunya wad dunya wal akhirah wa ilaihim. Allahumma barik lana wa ilaihim fi akhwalihim wa ilaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Al-Fatihah. Awal sampai akhir barangkali banyak kalimat yang menyakitkan hati jenengan. Saya atas nama pribadi mukhlason nyuwun maaf, agungni pangapunten. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.